Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Hilmiah dengan NIM 171070104141. Melalui video ini akan berbagi mengenai jurnal yang saya baca, yaitu dengan judul Demokrasi, Kepemimpinan, dan Psikologi Moral yang ditulis oleh Indro Adi Nugroho pada tahun 2016. Tujuan dari pembuatan video ini ada dua, yaitu yang pertama tentunya untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Psikologi, Literasi, dan Partisipasi Politik yang diampu oleh Bapak Muslim Hidayat. Kemudian yang kedua, untuk menambah wawasan kita mengenai psikologi, terutama yang mengambil mata kuliah Psikologi, Literasi, dan Partisipasi Politik. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia itu dimulai pada tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Bapak Presiden Soeharto yang sudah memimpin selama 32 tahun semenjak menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1967. Jadi, demokrasi di Indonesia itu masih sangat muda, seperti saya, 21 tahun. Sehingga Indonesia masih harus belajar bagaimana demokrasi dilakukan, kemudian senantiasa memperbaiki sistem demokrasi seperti apa yang cocok untuk Indonesia yang memiliki 269 juta lebih penduduk dan cakupan wilayah yang sangat luas sekali, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bagaimana sih demokrasi itu seharusnya ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Di situ disebutkan bahwa demokrasi adalah kebebasan yang dimiliki oleh seseorang untuk berserikat, kemudian berkumpul dan mengemukakan pendapat, sehingga setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya selama dalam koridor yang benar dan mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi dalam bidang politik, baik itu mengikuti suatu partai politik atau hanya berperan dalam pemilihan umum sebagai pemilih suara. Kemudian, apakah di Indonesia sudah berjalan demokrasi yang seperti itu? Saya rasa belum, dan di jurnal tersebut disebutkan bahwa LSI atau Lembaga Survei Indonesia bersama dengan SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting menyebutkan bahwa partai politik itu dipandang suatu hal yang negatif oleh rakyat. Jadi partai politik itu cuman pengumpul suara dan pencetak pemimpin yang memperkuat eksistensi partai-partai politik tersebut. Jadi kualitas dari pemimpinnya itu juga perlu diragukan, karena di Indonesia itu masih banyak pemimpin yang melakukan korupsi, kemudian pungutan liar, pencucian uang, dan kecurangan-kecurangan yang lainnya di bidang politik, sehingga merugikan banyak rakyat yang suaranya itu sudah dikorbankan untuk memilih mereka. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai akademisi psikologi? Di sini peran psikologi itu untuk mengidentifikasi dan melakukan assessment terhadap calon pemimpin politik. Seperti apa sih calon pemimpin yang sesuai dengan demokrasi di Indonesia? Kemudian seperti apa sih yang harus mereka miliki untuk menjadi pemimpin yang baik itu? Kemudian yang dikaji di dalam politik sendiri ada dua, yaitu ada yang namanya nilai moral dan emosi moral. Nilai moral itu susunan dari informasi yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang dia lakukan dalam perpolitikan di Indonesia. Kemudian emosi moral sendiri adalah di sini kontribusinya itu sebagai self regulator atau menentukan perilaku yang dilakukan oleh manusia. Emosi moral itu muncul ketika individu tersebut itu sudah melakukan suatu tindakan. Jadi apakah dia merasa bersalah, apakah dia merasa apa yang dilakukan itu benar. Nilai moral dan emosi moral itu harus ada pada diri seorang pemimpin untuk memimpin suatu kelompok. Kemudian dua konstruk psikologi tersebut apakah hanya sebuah wacana atau ada alat ukurnya? Tentunya
tentunya dalam jurnal itu menyebutkan ada pengukuran yang dapat dilakukan untuk mengukur nilai moral dan emosi moral. Nilai moral disebut dengan alatnya itu disebut dengan MFQ atau Moral Foundation Questionnaire. Itu dikembangkan oleh Graham dan kawan-kawan pada tahun 2011. Jadi fungsi dari MFQ itu mengukur moral individu yang berisi harm, fairness in group, authority, dan purity. Harm itu rasa kemanusiaan, kemudian fairness itu keadilan, in group itu keterikatannya dengan kelompok, kemudian authority itu rasa kekuasaan yang dia miliki, kemudian purity itu kesucian apakah dia pernah melakukan suatu hal yang tidak benar atau lain sebagainya. Akan tetapi MFQ ini belum bisa diterapkan di Indonesia karena perbedaan ideologi dan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia dan Amerika sendiri. Jadi MFQ itu berasal dari Amerika sehingga belum bisa diterapkan di Indonesia. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk diterapkan di Indonesia. Jadi tantangan bagi kita adalah untuk mengembangkan MFQ supaya sesuai dengan kondisi kebudayaan dan ideologi yang ada di Indonesia. Kemudian alat yang kedua yang bertujuan untuk mengukur emosi moral itu disebut GASPS atau Guilt and Shame Pronouns Scale yang dikembangkan oleh Cohen dan kawan-kawan sama pada tahun 2011 yang berisi tentang kuesioner yang mencakup Guilt Negative Behavior Evaluation atau NBA, kemudian Guilt Repair atau R, kemudian Shame Negative Self Evaluation atau NSE, kemudian Shame Withdraw atau W. Jadi emosi moral itu diukur dengan GASPS. Dari MFQ dan GASPS itu menjadi bukti bahwa nilai moral dan emosi moral itu bukan hanya sebuah konsep yang abstrak atau tidak bisa diukur, melainkan sesuatu yang dapat dibuktikan keberadaannya dan dapat diukur sehingga memiliki kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku manusia. Perlu dilakukan pengukuran ini terhadap calon-calon pemimpin yang akan memimpin Indonesia, karena untuk mengetahui apakah calon pemimpin tersebut itu cocok untuk Indonesia atau tidak cocok untuk Indonesia, sehingga identifikasi dan asesmen itu perlu dilakukan supaya rakyat itu bisa menilai ini itu sesuai dengan pilihan saya dan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya, psikologi itu berkontribusi dalam perpolitikan Indonesia, tidak hanya sebagai ilmu kajian sosial yang tidak bersinggungan dengan politik, tetapi psikologi juga berkontribusi penting dalam menentukan perpolitikan yang akan terjadi di suatu negara. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, jika ada yang salah saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.